Kamarana wae barudaks. Nah, di video kali ini agak serius ya, konten serius. Jadi gue mau ngasih tips gimana caranya untuk menghadapi cewek tantrum atau pacar lo yang tantrum ngeselin itu ya. Pokoknya tonton sampai habis biar lo nggak apa, biar lo nggak ketinggalan ilmunya ya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa sebar. Konten ASMR gak tuh? Oke, nah jadi emang ya pasti relate banget ini. Ketika lu punya cewek, ya, entah itu apa yang lebih tua dari lo atau yang lebih muda dari lo ya sebagai cowoknya gitu ya. Ini pasti ada aja gitu setiap hubungan gitu ya. Cewek tantrum, padahal halnya sepele banget anjing, tapi marahnya itu kayak aing ngegebugin mamahnya gitu ya, terus nyeret mamahnya gitu kan, keluar rumah segala macam kayak gitu. Marahnya tuh menjadi-jadi banget gitu, dan itu sebagai cowok jujur gue pribadi kesal anjir. Tapi di satu sisi itulah emang kelemahan dari cewek kita ya gitu. Jadi lu sebagai cowok nih, lu sebagai cowok harus gentle bro. Maksudnya ketika lu mencintai seseorang tuh ya harus dengan mencintai kekurangannya juga, kelemahannya juga seperti apa gitu ya. Jangan cuma mau make-nya doang cok gitu ya. Jadi lu harus bisa eh, apa namanya, mengarahkan, karena lelaki itu diciptakan untuk mengarahkan boy ya. Ingat ya, kalau lu agama Islam ya, lelaki itu diciptakan untuk mengarahkan, membimbing, meluruskan istri-istrinya gitu kan. Ya itu udah jadi kewajiban lo. Ketika lu misal nih ya, gue main logika aja, ketika lo dipilih dua pilihan, entah itu wanita cantik tapi nakal atau wanita jelek tapi soleha, lo pilih yang mana? Pasti milih, kalau normal ya, yang cantik tapi nakal gitu kan. Kenapa lo bisa pede kayak gitu gitu kan? Ya karena itu lelaki itu fitrah gitu. Fitrah dalam artian lelaki itu pengen sesuatu yang bisa didapatkan dari cewek gitu, entah itu cantiknya, entah itu hartanya, entah itu apa gitu kan. Tapi enggak semua ya, tapi fitrahnya seperti itu guys ya. Jadi catat, lelaki mah gitulah buraongnya, bahasa Sunda nama gitu. Nah dilanjut. Nah jadi ketika apa namanya, lu sebagai imam gitu ya, atau pacaran deh ya, belum suami istri deh ya katakanlah ya, intinya lu harus mimpin gitu bro. Jangan mau kalah sama cewek lu lah, dalam artian lu kalah dalam segi emosionalnya. Ketika pacar lu marah atau cewek lu marah, lu ikut marah, ikut bete gitu kan lah, itu enggak banget sih menurut gua gitu. Kayak ketika emang cowoknya berefort lebih, justru itu yang lebih bagus. Dalam artian berefort lebih itu kayak ya minta maaf lah, atau walaupun nggak ada salahnya ya, dalam artian kita gak tahu salah apa ya. Gue sering banget tuh anjing kayak gitu, kayak tiba-tiba marah terus aing gak tahu salahnya apa gitu kan, disuruh nyari kesalahan. Coba udah tahu hidup gue tuh udah kayak capek banget gitu ya, gitu kan, mikirin kerjaan juga udah cuet gitu. Nah ini disuruh mikirin salah gue di mana gitu kan, sedangkan gue juga gak tahu gitu anjing. Ya lu pasti ngerasain lah hal-hal kayak gitu. Nah oke, di sini ada sedikit tips ya, ada 5 tips ini untuk lo gitu. Jadi apa sih step by stepnya ketika menghadapi seseorang yang tantrum itu, cewek tantrum itu ya. Moga-moga bantu lah gitu ya. Oke, yang pertama itu tetap tenang ya. Lu gak boleh nih ketika cewek lu tantrum, lu nya juga ikut tantrum anjing. Nanti kebayang nggak gitu kan, api sama angin misalnya meledak, makin gede cok, makin menjadi-jadi itu berantem ketika dua-duanya tantrum gitu kan. Satu sisi harus ada yang mengalah, ibaratkan seperti ini. Nah, enak banget merokok cok. Ibaratnya seperti ini, misalnya ada dua kartu guys ya, ada dua kartu, yang satu dibakar dan yang satu enggak. Yang satu dibakar ini ibaratkan orang yang emang lagi emosi ini bos. Nah
ini lu gitu kan, satu kartu laginya ibaratnya lu gitu kan, lu datang gitu kan, yang terjadi apa, dua-duanya ikut kebakar ya gitu. Jadi apa sikap yang baik untuk kita sebagai lelaki? Yang pertama tetap tenang ya, terus lu jauhin dikit deh, dalam artian jauhin dikit tuh biarin dia tenang dulu, beri ruang dulu gitu ya, kayak gitu. Dan biasa kalau tantrumnya itu biasanya bukan sekedar dari kecewa dengan hal-hal kecil sih setahu gua gitu ya, karena emang biasanya itu ada trauma dari masa kecilnya yang kebawa sampai gede gitu. Contohnya apa, misalnya contohnya gua, cewek gua nyuruh gua untuk beli sabun misal, atau enggak jangan sabun deh, misal beli apa ya, beli sampo lah misalkan, sama aja anjing perasaan goblok ya, itulah ya maksudnya beli sesuatu lah gitu. Terus gue beli lah ke warung gitu kan, celuk 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 celuk, sampai di warung gue beli si sampo-nya, tapi gue lupa nih, misalnya cewek gue tuh nyuruhnya merek A gitu kan, sedangkan gue belinya merek B gitu. Gue pulang misalnya, gue anterin tuh si sampo-nya gitu kan. Nah ketika udah nyampe, dia marah sejadi-jadinya cuman gara-gara sampo gitu kan, cuman gara-gara sampo, padahal masih bisa gitu kan, kita kita apa, tuker gitu ke warungnya gitu atau gimana gitu kan, masih bisa sebetulnya, itu hal yang mudah gitu kan. Tapi itu bukan bukan tentang samponya, mungkin dia punya trauma waktu kecil gak pernah didengar gitu ya, kayak dibully gitu kan. Jadi kan kayak misalnya contohnya kayak gak pernah didengar tuh seolah-olah instruksi dia ke kita misalnya nyuruh ya gitu kan, terus kita salah gitu kan, seolah-olah dia itu gak didengerin gitu. Kenapa sih gak didengerin sedetail mungkin perintahnya seperti apa gitu, mungkin aja bisa aja dari trauma. Jadi mungkin lu harus ngerti sampai situ cok, jadi gak bisa dengan egois sendiri aja gitu ya. Jadi gak siapnya lu untuk menikah itu ketika lu bisa minta maaf tanpa ada alasan apapun gitu ya. Setahu gue harusnya kayak gitu sih, Pak Beh gue ngomongnya kayak gitu coba. Oke, yang pertama itu tetap tenang ya. Jadi lu harus tenang dulu nih, jangan sampai kebawa emosi juga sama kayak cewek lu gitu ya. Terus yang kedua, misalnya udah tenang udah apa gitu ya, lu dengerin deh, berempati dikit deh gitu ya, dengarkan dengan empati gitu. Jadi gak boleh lu ngedengerin tapi lu nya juga kayak kesel gitu ya, kayak muka bete gitu. Ih sebel banget anjing cowok muka bete gitu. Jadi ya yuk lu go aja gitu lu nya gitu, jangan sampai eh, lu tidak memberikan sikap yang dewasa ketika cewek lu tantrum gitu. Nah itu biasanya makin jadi gitu ya tantrumnya, pengalaman gua kayak gitu. Dan terus yang ketiga tuh jangan merendahkan atau menyalahkan. Nah ini yang poin ketiga ini kadang-kadang suka gak sadar ya sama cowok gitu kan. Lebih gua sendiri gitu ya, kadang-kadang kita gak sengaja, sumpah gak sengaja ya sayang ya, gak sengaja untuk bilang A, B, C gitu. Kadang-kadang seolah-olah kalimat atau kata-kata yang dilontarkan itu merendahkan gitu. Dan itu setelah gue belajar, ternyata itu fatal banget boy gitu ya. Jadi ketika lu berantem dan lu merendahkan cewek lu gitu kan, wah cewek lu tuh pasti insecure banget lah. Sedangkan cewek lu tuh kayak benar-benar apa, eh, ingin mencoba untuk menjadi sosok sempurna untuk cowoknya gitu kan. Tapi ketika lo berantem dan dengan seenaknya lo merendahkan itu dalam artian masih ambigu ya, masih banyak. Misalnya ya kamu misalnya berantem tentang lama karena make up gitu kan, misal ya lu bagusnya kan kamu tuh natural gitu kan, gak bukan pakai make up kayak gini, udah lama gini 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 kan, itu seolah-olah nadanya itu merendahkan gitu kan. Tapi dibalik itu semua, cewek itu untuk make up itu butuh waktu untuk bahkan cewek gua sendiri ya sampai 2 jam anjing sumpah aing aduh kesel gitu kan. Tapi di satu sisi oh ya mungkin dia make up juga biar bikin kita gak malu ketika kalau misalnya kita bawa ke temen gitu kan, kita gak malu. Masa sih ceweknya kucel dekil anjing, kan sedih gitu ya. Itu sih. Coba aja setiap masalah itu sudut pandangnya diarahin ke positif gitu. Jadi lu gak
apa ya namanya, terselamatkan dari kata-kata merendahkan lawan pasangan lu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Karena emang yang gua rasain itu, dan ketika kita sama-sama apa, kita sama-sama tenang nih ya, biasanya dia curhat gitu kan, untuk cewek gua biasanya curhat, "Lu tuh kamu tuh jangan begini," gitu kan. Karena kan aku juga gak enak kalau misalnya kamu kayak ngerendahin aku segala macam kayak gitu-gitu. Dan gue juga minta maaf dan gitu ya. Nah, ini pengalaman gue ya. Jadi itu fatal banget sih bikin cewek lu itu insecure. Jadi hati-hati ya, jangan merendahkan. Kalimat lu harus dijaga ketika cewek lu tantrum. Terus yang keempat, ini masih berkaitan dengan yang nomor dua tuh ya. Yang nomor dua, ya dengarkan dengan empati gitu kan. Tapi sebelum dengarkan itu harusnya beri ruang dulu nih gitu kan, beri ruang dulu, lu inisiatif sendiri, walaupun cewek lu gak minta, lu yang harus inisiatif coy. Ya dalam artian, ya kamu mungkin butuh waktu ya, 24 jam atau mungkin 2 kali 24 jam lapor RT, asik. Masuk gak jokesnya pak kelompok 8? Enggak anjing. Nah gitu, jadi lu beri waktu dulu, biarin dia dulu sendiri gitu ya. Biasanya ini tergantung orang-orangnya sih. Biasanya ada yang butuh 2 hari, bahkan ada yang sebulan, bahkan harus harus healing dulu anjing, ke Bandung, ke puncak gitu ya, harus healing dulu. Staycation sama cowok lain, oke. Nggak sih, sampai segitunya sih, belum ada ya mungkin. Tapi gak tahu ya. Kalau ada boleh di tag dah. Gitu. Jadi gitu, beri ruang dulu. Dan yang terakhir itu kurang lebih komunikasikan dengan jelas ya. Ini poin penting yang harus kita pahami bersama. Ketika kita menjadi seorang lelaki itu, komunikasi kita itu harus benar-benar jelas, gak ngalir, gak ngidul gitu. Kalau bahasa Sundanya seperti itu ya. Jadi teka mana-mana gitu, to the point gitu. Terus setelah celal-celal bahasa nanti. Jadi misalnya sudah mereda gitu ya, cewek lu udah tenang, udah bisa ketawa gitu ya, lu komunikasikan, evaluasi lah, iya maafin deh kayaknya aku terlalu kasar gitu ya, atau mungkin aku terlalu apa namanya, memojokkan kamu gitu kan, padahal kamu tuh gak seperti itu sebenarnya gitu kan. Nah, berilah kata-kata yang emang apa ya, bikin baper gitu ya. Nah ini tips lah gitu buat kalian ya para cowok gitu. Nah, jadi itu 5 apa tips ya dari gua ketika cewek lu tantrum. Aplikasiin aja ya, jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan, karena ini adalah kebutuhan dasar ketika kalian punya istri ataupun punya suami, atau sebaliknya yang masih pacaran gitu kan, punya pacar cowok, punya pacar cewek. Ya ini gak berlaku untuk cowok aja gitu, buat cewek juga sama, karena cowok juga kan ada yang namanya tuh eh, depresi gitu. Cowok tuh rentan sama depresi gitu kan, karena cowok tuh pikirannya panjang gitu kan. Lu baru mikir 1 minggu gitu, cowok udah mikir 1 tahun anjing gitu untuk sama lu gitu kan. Gue 1 tahun pengen kayak gimana, 2 tahun kayak gimana. Jadi ya makanya cowok tuh sering ngelamun cuy gitu. Jadi di satu sisi lu harus bisa mengerti juga gitu kan keadaan cowok, jangan mau dimengerti aja gitu kan, kayak lagu karena wanita ingin dimengerti, enggak gitu, hidup tidak seindah lagu cuy gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, semoga tipsnya bermanfaat. Nah nanti gua kedepannya mungkin bakal bikin program yang bisa menghibur kalian ya, tapi untuk video-video seperti ini viewer dari gua, cerita pengalaman gua yang mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman semuanya ya, gitu ya. Mungkin lebih ke life school, ke sekolah kehidupan yang emang gua dapetin dari pengalaman gua sendiri gitu ya. Gua bakal cerita di sini kayak gitu. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, bunyikan loncengnya biar kalian dapat insight baru dari gua. Nanti kedepannya mungkin ada podcast juga ya. Pokoknya doain aja, terus dukung gua di channel YouTube gua Ripa Yanwar, biar kita bisa memberikan konten-konten yang luar biasa ke depannya. Oke, saya Ripa Yanwar. Saya sebel banget anjing. Gua Ripa Yanwar undur diri, and thank you.